Panglima TNI, Kasat, AU, dan AL itu semua bintang 4. Oke. Tapi tetap mereka satu komando di bawah pimpinan Panglima TNI. Heeh. Ya kan setara mereka nih, eselon sama bintang 4. Hanya jadi pucuk pimpinan tetap Panglima TNI. Hal ini bisa dilakukan juga kepada Polri untuk menjaga keseimbangan juga, dan kita akan buat kajian ilmiah lebih dalam lagi terkait masalah undang-undang lah masalahnya. Karena saya yakin polisi hanyalah petugas pelaksana di lapangan. Ya. Tapi aturan mainnya yang dibuat oleh DPR ini yang sampai ini tidak punya pakem yang pas. Karena Metro punya cakupan luas dengan tingkat kriminal tinggi juga di kasus-kasus di Metro, harusnya bisa bintang 3. Kenapa? Edisi Bandit Kota pada malam hari ini adalah masih relevankah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri? Undang-undang tentang Kepolisian Republik Indonesia ini sudah lebih dari 20 tahun. Sehingga banyak kajian, banyak pemikiran yang memandang bahwa undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan zamannya. Ada juga pendapat bahwa undang-undang ini perlu direvisi untuk melakukan penguatan terhadap Kompolnas. Tapi ada juga pendapat yang berpandangan bahwa kepolisian perlu ada di bawah salah satu kementerian. Apakah itu di Kemenpan RB, apakah itu ke Kemendagri. Sementara saat ini kepolisian ada di bawah presiden langsung. Sedangkan TNI ada di bawah Kemenhan. Nah, pemikiran-pemikiran ini banyak berkembang di masyarakat, di kelompok aktivis, di kelompok akademisi. Bandit Kota pada malam hari ini, pada edisi kali ini, mencoba mendalami relevansi dan urgensinya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Gimana, teman-teman? Saya sebagai Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, kemarin sempat kita ingin mengusulkan kepada Komisi 3 DPR maupun pemerintah. Pasca reformasi kan Undang-Undang Kepolisian kan telah terbit, dan kita lihatlah perkembangan Polri saat ini. Sementara di posisi TNI sendiri, ya kan, dia kan tetap berkoordinasi kepada Kementerian Pertahanan ya. Tetap juga dia bisa melaporkan kepada Presiden karena dia yang punya satuan, artinya pasukan untuk menjaga NKRI. Kalau kepolisian kan dia Kamtipmas, keamanan kota ya kan, dan ketertiban nasional. Dan kalau di TNI yang kita lihat sesuai dengan hasil kita punya diskusi bersama teman-teman yang lainnya, itu di TNI itu kalau Panglima TNI itu ada bintang 4-nya. Kalau nggak salah Kasat juga bintang 4. Di Angkatan Udara juga itu bintang 4. Ya kan, di AL juga itu bintang 4. Artinya ada beberapa bintang 4 yang ada di TNI, tapi tetap sama-sama komando. Paling tertinggi adalah Panglima TNI berkoordinasi sama Menhan. Karena anggaran TNI kan semua di Kemenhan, kan itu Kementerian Pertahanan. Sementara Kepolisian Republik Indonesia ini mereka kan langsung sama Kementerian Keuangan. Iya kan? Anggaran APBN-nya. Ya kan? Dan mereka langsung di bawah presiden saat ini. Kami coba mengusulkan kalau bisa posisi Wakapolri saat ini itu kalau bisa bintang 4. Ya kan? Kemarin dan Kobrimob itu kan sempat bintang 2, sekarang udah bintang 3. Ya kan? Kalau bisa Kapolda Metro Jaya juga bisa bintang 3. Karena skup wilayah itu sangat luas. Dengan dasar bahwa Undang-Undang Kepolisian harus direvisi. Harus direvisi. Iya. Nah, cuma kalau Undang-Undang Kepolisian ini direvisi bisa jadi pintu masuk terhadap banyak hal sebenarnya. Misalnya, apakah polisi ini perlu diberikan beban untuk mengumpulkan dana semacam PNBP ya, melalui SIM, melalui STNK dan lain sebagainya lah kan. Ini kan masih jadi tupoksinya kepolisian, kayak gitu. Artinya kan kalau misalnya seperti tuntutan masyarakat bahwa SIM ini berlaku seumur hidup misalnya, kan polisi udah nggak perlu lagi nangani yang begitu-begitu misalnya. Atau seperti apa, Dad? Iya, kalau memang yang lagi menarik itu kan terkait dengan usulan DPR itu sebetulnya, yang SIM.
seumur hidup itu. Nah ini yang tapi dari pihak Korlantas ya kalau nggak salah itu kan masih belum mengiyakan. Nah sementara kalau itu dilakukan seumur hidup itu ada pemasukan negara yang berkurang kan, itu sekitar ratusan miliar juga. Tapi apa namanya memang itu menarik gitu maksudnya. Kalau SIM itu bisa jadi seumur hidup, seperti juga KTP. Kan gitu ya. KTP dulu kan juga sulit juga untuk dibuat seumur hidup. Ya kan, karena ya itu tadi orang mengurus KTP juga kadang-kadang kan agak-agak sulit. Zaman-zaman itu ya, tapi ketika udah diberlakukan seumur hidup kan nggak ada lagi yang komplain. Kalau saya sih setuju soal SIM seumur hidup ini. Bangsa ini udah terlalu banyak pajak itu, ya kan? Beli minuman kayak gini kena pajak, ya kan? Jual tanah di kampungnya Diko kena pajak, ya kan? Yang beli juga kena pajak, yang jual juga kena pajak. Hasil jual tanah pakai beli rumah lagi misalnya, kena pajak lagi, ya kan? Nah hasil jual tanah itu pakai beli motor kena pajak, ya kan? Jadi kalau dihitung-hitung pajak masing-masing orang ini sudah sangat besar. Jadi memang idealnya itu sudah tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan beban biaya-biaya tambahan dari semacam apa namanya ngurusin dan sebagainya. Pelayanan publiknya harusnya sebetulnya sih udah harus seumur hidup lah. Udah harus seumur hidup, lebih simpel lah. Jadi kalau orang misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas beberapa kali langsung dicabut SIM-nya, kayak gitu baru ngurus lagi. Nah itu baru ini lagi kayak gitu, ditertibkan lagi, kayak gitu. Tapi kembali ke pokok pembahasan kita. Nah artinya kalau menurut Bung Lisman kan revisi Undang-Undang Polri ini diperlukan, tapi dengan maksud agar institusi kepolisian ini setingkat kabak ya. Enggak, jadi gini, apa posisi kita lihat kan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di TNI itu Panglima TNI, Kasat, AU dan AL itu semua bintang 4. Tapi tetap mereka satu komando di bawah pimpinan Panglima TNI. Ya kan setara mereka nih, sama bintang 4. Hanya jadi pucuk pimpinan tetap Panglima TNI. Hal ini bisa dilakukan juga kepada Polri untuk menjaga keseimbangan juga, dan kita akan buat kajian ilmiah lebih dalam lagi terkait masalah bintang 4 posisi di Wakapolri. Jadi siapapun yang jadi Wakapolri. Tapi posisi polisi tetap di bawah presiden atau di salah satu kementerian? Ya makanya itu nanti tergantung daripada revisi dan desakan-desakan publik, dan kajian ilmiah ini kan lagi kita buat gitu. Ya kan? Kira-kira kalau dari pendapat masyarakat, pendapat ilmiah bahwa ini rasional kan itu, maka nggak ada masalah bintang 4 ada satu di Kapolri, satu di Wakapolri. Tapi kalau ngomong-ngomong lah ya, ini kan ada juga pemikiran bahwa sekarang ini kan kalau mau jujur banyak sekali sektor-sektor masyarakat itu yang sudah diisi oleh polisi. Misalnya BNN ya, BNPT terorisme, migrasi, imigrasi, KPK, ya kan. Imigrasi udah nggak lagi polisi, sekarang udah Silvi Karim. Jadi banyak bisa sekali polisi masuknya. Banyak sekali badan dan komisi ini yang mulai diisi oleh kepolisian. Nah kalau saya sih berpikirnya begini, kalaupun perlu ada revisi undang-undang kepolisian, saya sih berpikirnya lebih kepada penguatan fungsi Kompolnas, kayak gitu, sehingga apa namanya urusan-urusan internal kepolisian ini selain ditangani oleh PM ya, Propam kayak gitu, itu juga di tingkatan tertentu bisa diinikan oleh Kompolnas. Ada penguatan Kompolnas sebagai fungsi pengawasan ini selain Irwasum lah ya. Tinggal tupoksinya seperti apa. Karena kan pada kenyataannya banyak sekali misalnya apakah itu di sosmed ya kan, ataukah polisi yang tembak polisi tempo hari lah ya, kasus itu ya kan. Ini pengawasan ini perlu diperkuat karena seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, pada kenyataannya fungsi-fungsi Kamtibmas ini sangat luar biasa. Ya kan, sehingga apa namanya dinamika lapangan itu barangkali menjadi sangat dinamis, apalagi dengan situasi yang ada sekarang ya. Gitu. Tapi Diko belum ngomong-ngomong sama sekali. Ya, oke. Memang ini
menarik ya. Iya, banditnya agak kurang. Iya. Harus kita akui bahwa polisi lah yang paling dekat dengan masyarakat karena dia bersentuhan dengan rakyat sehari-hari. Kita mau melakukan LP polisi, kita mau melamar kerja SKCK polisi, semua masyarakat memang dituntut untuk selalu dekat dengan polisi. Makanya kalau saya bicara polisian, saya sangat masih setuju dengan pondasi utama polisian yang disebut nilainya itu tribrata, ada melindungi, mengayomi dan melayani. Nah, 3 nilai dasar ini yang memang itu di kepolisian agar tidak hilang dan tidak sirna. Harus diakui loh. Beberapa tahun terakhir kepolisian RI sempat menjadi reputasi tertinggi, tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi. Ya, entah di belakangan 2 tahun ini ada penurunan. Ini lebih kepada saya lihat bukan overload, personality yang memang lahir karena rasa kepercayaan diri. Secara susunan dan posisi sudah sangat ideal bagi saya ya. Dia langsung di bawah presiden, dia terpisah dari TNI Sedang Pelatur. Padahal sejarahnya ya ini kan 4 angkatan kan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian pada saat itu. Nah, setelah reformasi karena ini pertahanan sipil yang paling dekat dengan jutaan rakyat, gitu ya. Makanya direvisi dan langsung di bawah presiden agar kontrol dan kinerjanya berbasis independen yang betul-betul totalitas untuk kepentingan rakyat. Nah, jangan sampai kepentingan rakyat ini dipercaya dan diamanahkan secara undang-undang ya, hingga ada kesalahan-kesalahan prosedur. Tapi kan gini kok. Ini pekerjaan polisi ini kalau mau jujur, yang kita maksud dengan overload lah ya. Mulai urusan menertibkan orang berlalu lintas, orang sabung ayam, sampai urusan kejahatan kerah putih dan terorisme. Iya kan? Kayak gitu. Itu kan sangat besar. Sangat luas lah. Tapi memang pada titik itu kemudian tuntutan tentang profesionalitas Polri itu menjadi sangat tinggi dari masyarakat, ya kan? Nah, taruhlah misalnya kayak sekarang misalnya kejahatan dunia cyber misalnya. Itu kan sangat luar biasa itu. IT ya kan? Ini apalagi udah model artificial intelligence. Nah, itu kan harus dijawab oleh Polri bagaimana menghadapi itu. Kayak gitu. Apakah itu misalnya perlu menjadi satuan khusus atau bagaimana? Kayak gitu. Walaupun sekarang sudah ada Badan Sandi Negara ya, BSN. Ya. Ada BSN misalnya, kayak gitu. Tapi ya ini barangkali menjadi menarik ketika revisi itu, apakah polisi tetap di bawah ininya kepolisian, tapi kemudian beberapa divisi atau bagian ini ditingkatkan porsinya menjadi setingkat bintang 4 begitulah ya, menjadi badan yang dipimpin oleh bintang 4 atau bagaimana, kan itu menjadi menarik. Ya gitu. Tapi kemudian ya memang persoalan pengawasan internal itu menjadi sangat penting dan urgen menurut saya. Karena kan begini, jangan sampai juga masyarakat itu tercitra karena memang sehari-harinya itu ya kan, mulai ngurus surat untuk melamar pekerjaan dengan yang namanya SKCK, ya kan, sampai urusan berperkara di pengadilan misalnya, ini kan urusannya ke sana semua, kayak gitu, sehingga jangan sampai terkesan misalnya masyarakat punya kesan yang jelek kayak gitu terhadap kepolisian secara kelembagaan, karena ini penting, kayak gitu. Kenapa kita sebagai bangsa dan negara ini perlu membangun kepercayaan yang tinggi terhadap institusi-institusi negara itu, gitu. Sehingga itulah menurut saya kenapa yang memang revisi undang-undang kepolisian ini sudah waktunya dibicarakan dengan kepala dingin, kayak gitu. Kira-kira apa? Karena mandek gitu ya. Kalau dilihat kan dari 2014 itu mandek. Dulu kan gini, dulu Polda itu ada bintang 1, bintang 2. Sekarang Polda Indonesia semua bintang 2. Ya, artinya ada perubahan.
Ada tuntutan ya? Iya, ada perubahan. Terus dan Kobrimob dulu bintang 2, sekarang bintang 3. Ya kan bisa aja terjadi kalau memang kita nanti berdiskusi sama Komisi 3 DPR RI, ya kan yang punya ranah daripada bidangnya kepolisian. Ada polda-polda yang memang bisa jadi bintang 3. Iya, contohnya gini, Metro. Karena Metro punya cakupan luas dengan tingkat kriminal tinggi juga di kasus-kasus di Metro, harusnya bisa bintang 3. Kenapa? Karena bisa posisi jabatan-jabatan strategis itu di bawahnya itu bintang 2. Jadi kalau bisa ini kan usulan, ya kan, pada Komisi 3 dan pemerintah. Makanya kembalikan ini kepada tupoksinya. Tadi undang-undang sudah menyebutkan, ya kan? Nomor 2 tahun 2002. Nah, itu saja laksanakan dengan penuh profesionalisme dari kepolisian. Memang satu sisi dengan berjalannya waktu banyak sekali tuntutan. Anggaplah kasus terjadi di belakang hari ini. Seorang ibu-ibu mengadu di medsos perkara soal antara SIM dan sirkus. Ini kok jadi lelucon gitu ya. Masalah gini, bahwa sebenarnya undang-undang lah masalahnya. Karena saya yakin polisi hanyalah petugas pelaksana di lapangan. Ya. Tapi aturan mainnya yang dibuat oleh DPR ini yang sampai ini tidak punya pakem yang pas. Contohnya di internal polisi, sekelas Pak Kapolri langsung kalau masih ujian SIM seperti ini, kalaupun lulus pasti dia akan sirkus. Bayangkan loh, Kapolri dari internal mengkritik soal SIM ini. Iya. Berarti ada apa? Di sini ada masalahnya apa? Peraturannya. Jadi saya tidak melihat soal pelaku. Pemirsa Bandit Kota, kita simpulkan bahwa diskusi kami ini menyarankan sudah waktunya untuk memikirkan dengan kepala yang dingin untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam rangka satu, penguatan peran dan fungsi kepolisian Republik Indonesia, dua, meningkatkan profesionalismenya, termasuk dengan meningkatkan disiplin personil, dan yang terakhir juga dibutuhkan penguatan pengawasan, apakah itu oleh Kompolnas ataukah Irwasum ataukah seperti apa. Regulasi ini perlu dirumuskan dengan lebih baik, termasuk misalnya bagaimana dengan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjawab kebutuhan zaman dan dinamika zaman yang berkejaran dengan teknologi dan peradaban. Apakah dibutuhkan perluasan postur ataukah bagaimana? Demikian diskusi Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.